melabelkan seperti ISIS, Boko Haram, dan gerakan-gerakan ekstremis lainnya itu dengan agama Islam. Nah, itu sebenarnya buatan mereka, buatan musuh-musuh Islam, supaya kelihatan agama Islam itu agama yang kaku saklek. Yang diminta kepada umatnya Rasulullah itu bukan as-suluk ilallah, tapi as-suluk fillah. Kalau umatnya Nabi Isa ilallah, tapi untuk umatnya Rasulullah fillah. Beda antara ilah dengan fi. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Amin. Saat Nabi Isa menegaskan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengikuti jalan Allah melalui Nabi Isa, dan itu merupakan jalan yang lurus, lantas Nabi Isa merasa bagaimana gejolak penerimaan umatnya, yakni Bani Israel, atas dakwah yang dia sampaikan. Nabi Isa sudah merasakan bahwa dakwahnya ini akan banyak mendapat pertentangan. Itu dikatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Falamma, dan ketika ahassa, telah merasakan, Isa, siapa Nabi Isa, merasakan minhum, dari mereka kaumnya, yakni Bani Israel, merasakan apa? Al-kufro, kepada penolakan, kekufuran, atau penentangan dari mereka Bani Israel atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa. Sampai-sampai mereka itu sedemikian bencinya kepada Nabi Isa, mengejar-ngejar Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga farra minhum wastansara alaihim. Nabi Isa juga menghindari mereka. Mereka merasa bahwa Nabi Isa telah mereka tangkap dan mereka bunuh dengan disalib. Itu keyakinan mereka. Tapi di dalam keimanan kita umat Islam, bahwa yang ditangkap oleh mereka, bahwa yang disalib oleh mereka itu bukanlah sosok Nabi Isa. Dalam pandangan mereka mirip seperti Nabi Isa. Maka mereka mengatakan Nabi Isa sudah mereka bunuh. Kemudian Nabi Isa bangkit lagi. Kalau kita tidak, bukan Nabi Isa yang dibunuh, tapi orang lain. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa belum merasakan kematian. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan penentangan atau penolakan, bahkan dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh, Nabi Isa menghindar. Lantas Nabi Isa berkata, man ansari ilallah. Siapakah yang mau menjadi penolong-penolongku ilallah, menuju agama atau jalan Allah? Qala al-hawariyun.
Hawariyun itu jamak, mufradnya hawari. Hawari itu teman setia, teman dekat sekali, teman yang pendukung setia. Pendukung setia. Bahkan siap mengorbankan nyawanya untuk Nabi Isa. Qala al-hawariyun, menjawab siapa sahabat-sahabat setia Nabi Isa, nahnu ansarullahi, kami siap menjadi penolong-penolong menuju jalan Allah. Amanna, telah beriman siapa kami, billahi, kepada Allah, washhad, dan persaksikanlah, bi anna, bahwa sesungguhnya kami, muslimuna, ialah orang-orang yang berserah diri. Undur, perhatikanlah, ila yaddati Sayyidina Isa alaihissalam. Perhatikan bagaimana, kalau boleh saya maknain, bagaimana langsung tanggapnya Nabi Isa. Id mujarrad annahu ahassal kufra minhum, ketika Nabi Isa hanya merasakan saja kekufuran dari mereka, cuma merasa bahwa umatnya itu akan mengingkari, umatnya akan menentang, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Indama a'lana manhajal haqqi, ketika Nabi Isa a'lana, mengumumkan, mengabarkan tentang jalan Allah, siratun mustaqim, ini loh jalan yang benar, gitu. Qala, lantas Nabi Isa bertanya, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, qala man ansari ilallah, wan nasir, nasir, pembela, huwa al-mu'inu, itu adalah penolong. Nasirun, nasironi, ansor. Ghayatu risalati Isa alaihissalam, adapun tujuan utama dari risalahnya Isa alaihissalam, hiyas suluku ilallah, adalah meniti atau berjalan menuju Allah. Amma ummatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin lesapannya kita bisa baca begini, amma risalatu Muhammad li ummatihi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga begitu maksudnya. Adapun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad tuliba minhum as-suluku fillahi. Kalau umatnya Rasulullah, yang diminta kepada umatnya Rasulullah itu bukan as-suluk ilallah, tapi as-suluk fillah. Kalau umatnya Nabi Isa ilallah, tapi untuk umatnya Rasulullah fillah. Beda antara ilah dengan fi. Ayo kamu nak jalan ke masjid, jalan ke masjid, dengan ayo kamu jalan di masjid. Apa bedanya kira-kira? Kalau ke masjid berarti menandakan masih belum sampai masjid. Tapi jalan di masjid itu untuk yang sudah sampai. Mana lebih dekat kira-kira? Ila atau fi? Ini. Amma ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad tuliba minhumus suluku fillah. Idh annahum, karena sesungguhnya mereka umat Rasulullah, musyahidun fi qubdatillah,
mereka dipersaksikan bersama dengan Allah. Falaisa bainahum wa baina rabbihim bainun, gitu ya. Maka tiadalah antara mereka umat Rasulullah wa baina rabbihim dan Tuhan mereka bainun. Bainun itu perantara, atau seperti saya dengan kalian. Ini ada meja. Ada meja. Ini namanya bainun. Antara umat Rasulullah dengan Tuhan mereka Allah, sebagaimana penjelasan dalam banyak ayat, itu la bain, tidak ada perantara, gitu. Tidak tersekat. Hatta yasluku ilaihi tariqon. Jadi nggak ada perantara sampai butuh meniti siapa umat Rasulullah ilaihi kepada Allah, tariqon, berjalan di jalan, gitu. Kalau ada jalan berarti itu masih perantara. Walidhalika, oleh karena itulah, qala ta'ala, Allah berfirman lana, kepada kita umatnya Rasulullah, walladzina jahadu fina. Bukan walladzina jahadu ilaina, tapi walladzina jahadu fina. Ada juga wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bukan wajahidu ilallah, tapi wajahidu fillah. Farkun kabirun, terdapat perbedaan yang sangat besar baina fi wa ilah. Bedanya sangat besar antara makna fi dengan ilah. Wa hadhir ruhaniyatu hiya imaduddin. Dan adapun keruhaniahan seperti ini, imaduddin ialah tiangnya agama. Walakin, akan tetapi, lamma i'tamadal yahudu alal madiyati. Lamma i'tamada, ketika i'tamada bergantung atau mengandalkan, al yahudu, siapa orang-orang Yahudi, mengandalkan atau bergantung alal madiyati, pada hal-hal yang bersifat material, gitu. Wa khalat akidatuhum al-muharrafah. Wa khalat, dan hampa, sepi, kosong, akidatuhum, apa akidah mereka, al-muharrafatu, yang menyimpang, yang melenceng, minar ruhaniyati, dari unsur keruhanian, sorot, maka menjadi ibadatuhum, apa ibadah mereka, jamidatan, kaku atau keras, la ruha fiha, tidak ada unsur ruhnya, tidak ada kasih sayang. Ya, tidak ada unsur keruhanian. Wal'an, dan sekarang ini, yuridu a'da'ul islami. Yuridu, menghendaki. A'da'ul islami, siapa musuh-musuhnya Islam. Menghendaki ayyastanzifu, pada upaya melukai atau mencederai, wayastafrigu, dan berusaha mengosongkan. Siapa mereka a'da'ul Islam? Mengosongkan apa? Kuwatal islami,
pada kekuatan agama Islam, wa taqatahu, dan daya atau energi agama Islam ar-ruhaniyata, yang bersifat ruhani, hatta, sehingga yatruku, meninggalkan atau membiarkan, siapa mereka adaul Islam, hu, pada Islam ini, dinan, sebagai agama, jamidan, yang kaku, keras, saklek, madian, bersifat material, la ruhafi, yang tidak ada unsur ruhaniyahnya. Dengan cara apa? Bisti'mali jama'atin jamidatai, dengan penggunaan atau pendayagunaan jamaah-jamaah atau organisasi-organisasi yang bersifat kaku dan yang mengatasnamakan sebagai organisasi keagamaan gitu. Dengan kekakuan gerakan atau harokah kelompok ini, kita tahu model seperti ISIS, apalagi Boko Haram. Nah itu semua orang kan sudah melabelkan seperti ISIS, Boko Haram, dan gerakan-gerakan ekstremis lainnya itu dengan agama Islam. Gerakan yang kaku, suka mengkafirkan, suka membunuh, mainnya bom, bunuh diri, dan sebagainya. Nah itu sebenarnya buatan mereka, buatan musuh-musuh Islam, supaya kelihatan agama Islam itu agama yang kaku, saklek. Yang terbaru sekarang ini, di Inggris, itu sekarang lagi rame-ramenya pendemo-pendemo yang ingin menghancurkan dan merusak masjid di London. Tapi sama masyarakat sekitar masjid itu dijaga. Jadi pendemo-pendemo dari daerah lain itu mau menghancurkan masjid tertua di London. Sama tetangga-tetangga masjid, yang tentu juga orang non-muslim, itu dijaga. Para pendemo ini termakan dengan isu-isu provokatif yang menyatakan bahwa ada penusukan dilakukan oleh imigran yang muslim katanya. Nah itu hal-hal seperti itu dihembuskan. Walakin ad-din minha bara'un. Akan tetapi agama, yakni agama Islam, minha, dari kelompok-kelompok yang kaku saklek seperti itu, bara'un, lepas diri, tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan Islam. Kelompok-kelompok yang keras saklek. Idh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha, telah melarang siapa Rasul, an hadal jumudi, melarang pada kejumudan ini. Jumud ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Kejumudan atau kekakuan ini. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali dalam riwayat itu. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam hal agama. Celaka orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Celaka orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Waqala, dan Rasulullah juga bersabda, inna hadad dina matinun. Sesungguhnya agama ini, agama Islam ini, matinun, ialah kuat, kokoh. Fa'awil fihi birifkin, maka masuklah siapa kamu, fihi, di dalam Islam, birifkin, dengan kelemah lembutan,
Jangan mengatasnamakan agama Islam kalau sikap yang kamu tunjukkan itu keras, kaku. Oh, ini nggak boleh begini, ini haram begini, nggak bisa, langsung masuk neraka. Kaku sekali. Fa'ugil fihi birifkin wala tubaghid ila nafsika ibadatallahi wala tubaghid, dan jangan kamu buat marah ila nafsika pada diri kamu. Maksudnya jangan bikin diri kamu itu marah, jangan bikin diri kamu itu jengkel, mangkel. Ibadat Allah Ta'ala, pada ibadah kepada Allah. Maksudnya gimana? Jangan terlalu ngoyo, ya. Betul ya? Jangan terlalu ngoyo dalam ibadah. Mata kamu punya hak. Waktunya tidur, tidur. Waktunya belajar, belajar. Waktunya makan, makan. Jangan karena pengen dekat kepada Allah, semuanya ibadah mau dilakukan, hingga lupa diri. Padahal sudah ngantuk sekali. Nggak mengistirahatkan dirinya. Ini yang dimaksud dengan wala tubaghid ila nafsika ibadatullah. Waktunya deres-deres. Waktunya istirahat. Ya istirahat, jangan deres. Waktunya makan, makan. Gak usah makan sambil repot-repot ngafalin. Ini. Wala tubaghid ila nafsika ibadatullah. Fa innal mumbatta la ardon qata'a wala dhahron abqa. Ya, ini salah satu contoh kalimat kiasan di dalam hadis yang kalau kita maknain secara kata per kata repot. Fa innal munbat la ardon qata'a wala dhahron abqa. Al-mumbat itu maksudnya al-maktu, orang yang dalam perjalanan kemudian dia ketinggalan kereta, ketinggalan rombongan. La ardon kota, gak ada tempat untuk ditinggali, wala dhahron abqa, dan tidak ada tunggangan untuk dinaikin. Ini orang seperti ini, orang yang kaku saklek dan terlalu memforsir diri dalam beribadah kepada Allah. Orang yang alim, orang yang pintar, dia bisa membuat semua apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Duduk di masjid dengan niatan iktikaf, duduk di musola dengan niatan iktikaf, ibadah. Makan dengan niatan untuk menguatkan badan agar sehat, menjaga kesehatan, mudah beribadah, itu ibadah. Tidur, ibadah. Cuci muka, cuci tangan dengan niatan wudu, ibadah. Hampir semua kegiatan bagi kita umat Islam karena adanya niat, ada unsur niat, itu bisa menjadi ibadah. Kalian dengerin duduk ngaji begini, jelas itu ibadahnya. Ambil santai dalam berislam itu. Jangan terlalu kaku. Semuanya ada unsur ibadahnya. Al-munbatu itu alladzi inqata'a, ialah orang yang terputus fi safarihi, dari perjalanannya. Jadi ketinggalan kereta maksudnya, ketinggalan rombongan. Wa atibat rahilatuhu, dan menjadi lemah atau cacat rahilatuhu, tunggangannya. Kudanya yang mau dipakai sudah legrek kudanya. Atau mobilnya macet, gak ada bensin atau mogok, dan seterusnya.
Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Arada ayyan tadiba minhum jama'atan liyu'inu. Arada menghendaki siapa Isa ayyan tadiba pada akan mewakilkan atau memberi kuasa siapa Isa minhum dari mereka jama'atan sebagai satu jamaah, sebagai satu kelompok, liyu'inu agar supaya yu'inu menolong siapa jamaah, siapa Hawariyun itu, hu pada Isa ala amri dakwati atas urusan berdakwah. Fad-da'watu maka adapun dakwah itu, ia adapun dakwah ma'rokatun ialah peperangan, merupakan perang bainal haqqi di antara yang hak wal batili dan yang batil. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Amanna sungguh telah beriman siapa kami billahi kepada Allah, washhad dan saksikanlah bi anna sesungguhnya kami muslimuna ialah orang-orang yang berserah diri. Wahuna istajaba al-hawariyun awalan. Istajaba memberikan jawaban al-hawariyun siapa? Al-hawariyun awalan pertama kali bil imani dengan keimanan. Amanna. Summa bil Islam kemudian dengan penyerahan diri mereka. Amanna billah washhad bi anna muslim. Iman duluan kemudian Islam. Li annal imana karena sesungguhnya keimanan huwa adapun itu keimanan al-qaidatul qalbiyatu merupakan kaidah hati wal asasur ruhani dan dasar ruhaniyah alladzi yang tubna dibangun alaihi atas asas ini, atas dasar ini, jami'u mutatallibatil Islam, apa semua tuntutan-tuntutan dalam Islam. Sebelum masuk Islam, orang nggak wajib sholat. Namun ketika dia sudah masuk Islam, maka dia mendapat tuntutan untuk melaksanakan sholat. Sebelum masuk ke Al-Munawariyah, kalian nggak ada tuntutan untuk menghafal Al-Quran. Tapi karena kalian sudah masuk ke Al-Munawariyah, itu artinya kalian siap untuk mendapatkan tuntutan, siap menghafal Al-Quran. Itu contohnya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.